Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada malam ini saya lagi mencoba mencari item-item kegiatan yang tertuang dalam KUAP PPS APBD Kabupaten Bima tahun 2023. Soalnya ini lagi hangat soal hilangnya atau tidak adanya anggaran 1 miliar pelebaran jalan Waduk Kopakala, yang di mana anggaran tersebut sudah diketuk oleh pimpinan Banggar waktu itu, dipimpin oleh Muhammad Aminullah, Sarjana Ekonomi, Wakil Ketua DPR dari Partai PAN waktu itu memimpin rapat. Sementara dari pihak Banggar Eksekutif waktu itu dihadiri oleh Pak Awandi selaku Kepala Bapeda juga Sekretaris Tim TAPD bersama sejumlah TAPD lainnya waktu itu. Disepakati waktu itu 1 miliar dan diketuk. Nah, pengetukan APBD 1 miliar untuk pelebaran jalan Waduk Kopakala itu akhir dari pembahasan APBD tahun 2023. Dan saya mulai dari awal pembahasan anggaran, karena saya masuk Banggar, sampai pada penutupan anggaran, itu saya tetap hadir tepat waktu. Tidak saya lepas. Kenapa? Karena saya perjuangkan saya terus menerus untuk pelebaran jalan Waduk Kopakala. Hanya 1 miliar loh pelebaran jalan Waduk Kopakala. Jadi lokasinya ujung Waduk Kopa itu sampai Kala itu hitungan sekitar berapa kilo ke atasnya, 2 kiloan mungkin harapan saya cuma satu, terjadi pelebaran, karena ruas jalan di atas sana dari Waduk Kopa ke Kala itu sekitar 3,5 meter, karena itu ruas jalan kabupaten. Saya hanya minta 1,5 meter atau 1 meter untuk bahu kanan kiri supaya terjadi pelebaran, sehingga ketika kita hotmi ke depan maka akan ada seluas 6 meter atau 5 meter ke atas seperti itu. Itu harapan besar saya. Kenapa saya ngotot untuk memperjuangkan anggaran itu. Tapi perlu saya sampaikan pada malam ini mungkin belum ada yang tahu. Buka KUAP PPS APBD tahun 2023 Dinas PUPR. Yang kita bahas tahun 2022 akhir tahun sekitar bulan 11 itu pembahasan anggaran. Bahwa Dinas PUPR mengusulkan sejumlah item pembangunan untuk jalan, peningkatan jalan, irigasi dan sebagainya di Kabupaten Bima. Salah satunya adalah peningkatan jalan Serita Waduk Kopakala. Serita Waduk Kopa. Usulan Serita Waduk Kopa dengan DAK tahun 2023 itu lebih kurang 4,6 miliar. Panjangnya sekitar 3 km. Dari Waduk Sabah Serita tembus Waduk Kopa itu 3 km hitungan strategis. Nah, 1 kilo dihitung 1,5 miliar. Artinya kalau 3 kilo berarti sekitar 4,5. Tapi oleh eksekutif waktu itu mengusulkan 4,6 miliar oleh PUPR Dari sekian banyak yang diusulkan item kegiatan oleh PUPR ke pusat DAK, salah satu yang disetujui memenuhi syarat adalah Waduk Kopakala 4,6 miliar. Pertanyaannya, kemana anggaran itu? Atau diperas lagi oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Bima, tim TAPD Mungkin 4,6 miliar Kala itu tidak terlalu penting atau tidak terlalu prioritas, dibawalah ke tempat lain mungkin Tetapi sampai hari ini tidak ada keterbukaan. Ini kan kita mau bongkar-bongkar aja ini kan. 4,6 miliar itu yang disetujui itu apakah disetujui, diketuk oleh pusat, atau itu yang dilaporkan oleh pemerintah daerah ke pusat, atau bukan. Tapi salah satu item kegiatan DAK yang diusulkan oleh eksekutif, oleh pemerintah Kabupaten Bima tahun 2022 ke pusat adalah peningkatan jalan Serita Waduk Kopa lebih kurang 4,6 miliar gitu Pak Nah, saya bicara 1 miliar aja. Persoalan itu mau menggunakan DAK, mau menggunakan DAU, saya tidak ada urusan. Yang menentukan anggaran itu bersumber dari mana itu adalah eksekutif. Karena mereka yang punya uang, kita ini hanya membahas. Gitu loh Pak maksudnya. Nah rupanya
hasil rapat Banggar sampai pada keputusan 1 miliar itu disetujui oleh eksekutif. Waktu itu diwakili oleh Wandi, dan Wandi berbicara. Ya, waktu itu setelah Ketua Palu belum bicara juga pada saya. Apa yang disebut itu, Watu Kopakala juga salah satu bagian prioritas untuk pengusulan pembangunan kita. Bahasan waktu itu masih saya simpan, ada videonya, cuma saya nggak tahu, masih saya cari videonya. Nah, itulah masalahnya. Lalu kenapa ini hilang? Jangan sampai ya, pelebaran jalan Watu Kopakala dikorbankan karena takut terungkap 4,6 miliar dibawa kemana. Ya? Oleh karena itu, saya ini berharap hasil persetujuan ketukan APBD oleh Wakil Ketua DPR dan pimpinan Banggar Muhammad Aminullah dari versi PAN itu harus dipertanggungjawabkan, dan mana anggarannya. Yang dibahas ada di tingkat Banggar sampai pada persetujuan di Ketua Palu aja bisa hilang. Bagaimana kalau seandainya ada kegiatan yang tidak dibahas sama sekali lalu muncul dalam APBD? Coba. Ada kegiatan, apa mau ditender apa langsung, tidak dibahas dalam Banggar, tapi dia muncul dalam APBD misalnya. Ini kan akan menjadi apa ya? Masalah hukum, masalah pidana. Di APBD. Karena berapa? Karena berani kotak-kotak APBD. Ya, tentu ini juga bertentangan. Apalagi kita juga ini yang memperjuangkan itu tidak pernah dibahas kembali. Kalau ada orang yang bilang bahwa terjadi lemahnya pengawasan Rafidi sebagai DPR. Ingat, pembahasan APBD kami sebagai anggota Banggar hanya pada ruang Banggar. Evaluasi APBD itu bidan oleh pimpinan DPR, ya, selaku pimpinan Banggar, juga pihak tim TAPD, Sekda dan lainnya. Kami Banggar jarang dilibatkan, dan kami tidak tahu hasil evaluasi itu seperti apa. Memang ada rapat kembali setelah evaluasi, tapi kami tidak diberikan secara rinci lagi mana item kegiatan, tidak loh Pak. Ini hati-hati lah ya. Oleh karena itu, bukan lemahnya pengawasan. Untuk apa diawasi lagi, orang udah diketuk. Yang namanya anggaran sudah disetujui bersama, sudah diketuk dengan Palu, tidak perlu diawasi lagi, orang tetap masuk dalam APBD. Kalaupun hilang, ini ada masalah, itu kasus namanya, kasus hukum. Dan pengawasan kita adalah menyangkut masalah penggunaan anggaran. Ya, pengawasan terhadap anggaran sudah ketuk? Oh, bukan itu tujuan pengawasan masuk situ. Ngapain kita tanya lagi, orang anggaran sudah diketuk? Yang menjadi pertanyaan kita itu yang tidak pernah dibahas dalam badan anggaran selama proses pembahasan anggaran, tapi muncul dalam kegiatan itu yang harus dipertanyakan. Gitu. Sekali lagi saya mintalah, masalah Watu Kopakala, insya Allah 2023 di APBD perubahan nanti, ya kita upayakan untuk masuk kembali, karena tadi pagi juga saya koordinasi dengan Ketua Bapeda, insya Allah 2023, karena bagaimanapun Bupati Bima berkomitmen juga untuk membangun daerah. Ya. Kalau memang Bupati tidak mau, berarti ada dendam dong terhadap Donggo dan Suramandi. Tapi saya yakinlah Bupati Bima tidak punya niat seperti itu. Kalaupun sekarang terjadi pergeseran anggaran atau hilang, ya anggap saja itu adalah sifat manusia. Ya, yang namanya manusia itu ya tetap tidak jauh dari khilaf. Oke, terima kasih. Yang pasti warga Donggo dan Suramandi menuntut pembangunan dari 1,9 triliun. Kita hanya nuntut 1 miliar pelebaran jalan Watu Kopakala. Kalaupun tidak diberikan, itu sangat keterlaluan, saudara-saudara. Mohon maaf, wajar ya, adik-adik mahasiswa aktif di Donggo Suramandi berteriak, ya, kenapa tidak dipedulikan Donggo dan Suramandi. Itu wajar ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.